Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Sosiologi Hukum. Saya Joko Prianto dengan NIM 231110435. Saya Febriani dengan NIM 23110434. Saya Yunita Jinab dengan NIM 231110436. Saya Mungkin Sastra dengan NIM 23110441. Saya Muhammad Saiful dengan NIM 231110432. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi kami, yakni teori sosiologi hukum responsif. Selamat menyaksikan! Interaksi kompleks antara hubungan dan masyarakat, konsep teori sosiologi hukum responsif menjadi semakin penting. Teori ini menawarkan sudut pandang yang kaya dan mendalam tentang bagaimana hukum dapat merespons dinamika sosial dan nilai-nilai masyarakat. Teori sosiologi hukum responsif merangkum sudut pandang yang kaya tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai perangkat aturan yang terdiri sendiri, tetapi juga sebagai hasil interaksi dinamis antara struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan tuntutan masyarakat. Dalam teori responsif yang dirumuskan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick, karya Etomihi F. P. Simatupang, hukum responsif merupakan hukum model yang bersifat sociological jurisprudence, yaitu pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang bangun hukum yang relevan secara sosial. Dengan kata lain, sociological jurisprudence merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi. Aliran ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari institusi, doktrin, dan praktik hukum. Sebuah aturan hukum dikatakan responsif apabila hukum bertindak sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik, sesuai dengan sifatnya terbuka. Tipe hukum yang mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan. Dalam pandangan Nonet dan Selznick, hukum responsif merupakan program dari sociological jurisprudence dan realist jurisprudence. Dua doktrin tersebut memang dimaksudkan sebagai sebuah suruhan untuk kajian hukum yang lebih empirik, fokus pada batas formalisme, perluasan pengetahuan hukum, dan peran kebijakan dalam putusan hukum. Philip Nonet dan Philip Selznick membedakan klasifikasi dasar dari hukum dalam masyarakat, yaitu yang pertama, hukum sebagai pelayan kekuasaan represif, hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represif dan melindungi integritas dirinya, atau hukum otonom. Kedua, hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Dalam hukum responsif, tahapan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan fleksibel. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya masyarakat, dan juga harus bersifat aspiratif, yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya, produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. Tujuan hukum harus benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Hukum responsif pembentukannya melibatkan partisipasi masyarakat. Yang namanya hukum responsif itu pembentukannya melibatkan partisipasi masyarakat, merespon kebutuhan kepentingan masyarakat. Hukum responsif itu mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Jadi, segala kebutuhan masyarakat diakomodir oleh hukum itu, yang namanya hukum responsif. Substansinya merespon kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hukum responsif adalah model atau suatu teori yang digagas Nonet dan Selznick di tengah kritik pedas neo-Marxis terhadap liberal legalisme. Legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ciri dari legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud yang paling nyata dari otonomi itu adalah rezim rule of law.
Dengan karakternya yang otonom, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Philip Nonet dan Philip Selznick menjabarkan bahwa ada 3 klasifikasi dasar dari hukum yang ada di masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, hukum sebagai pelayan kekuasaan represif atau hukum represif. Yang kedua, hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya atau hukum otonom. Yang ketiga, hukum sebagai fasilitator dan sebagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial atau hukum responsif. Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis. Teori ini berpandangan bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen. 2 ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah yang pertama, pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan. Yang kedua, pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Yang pertama, berkarakter terbuka dan adaptif. Corak ini menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab. Dan dengan demikian, adaptasi yang selektif dan tidak serampangan. Yang kedua, memiliki arah untuk mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan keberadaan kekuatan-kekuatan baru dalam lingkungannya. Yang ketiga, lembaga responsif menganggap tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Teori sosiologi hukum responsif memiliki landasan filosofis yang kuat yang membentuk dasar pemikirannya. 1. Teori sosiologi hukum. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai produk dari dinamika sosial. Artinya, hukum tidak hanya mencerminkan struktur sosial, tetapi juga membentuk dan dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam masyarakat. Teori sosiologi hukum ini menekankan bahwa hukum tidak terlepas dari konteks sosial di mana ia beroperasi. Hukum bukanlah entitas yang statis, tetapi dipengaruhi oleh dinamika sosial, termasuk perubahan dalam nilai-nilai struktur sosial dan kebutuhan masyarakat. 2. Pluralisme hukum. Pluralisme hukum mengakui keberadaan berbagai sistem, norma, dan nilai di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum responsif mengakui keberagaman ini dan mencoba untuk memahami dan merespon kebutuhan dan aspirasi yang berbeda-beda dari berbagai kelompok dalam masyarakat. 3. Keadilan substansial. Prinsip keadilan substansial menekankan pentingnya mencapai keadilan yang substansial yang mencakup aspek-aspek seperti pemerataan, distribusi, pengakuan hak-hak individu, dan pemenuhan masyarakat yang beragam. Hukum responsif berusaha untuk menggabungkan prinsip-prinsip keadilan ini ke dalam pembentukan dan penerapan hukum. 1. Penyusunan kebijakan hukum. Dalam proses penyusunan kebijakan hukum, prinsip hukum responsif mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai masyarakat. Ini melibatkan dialog, konsultasi dengan berbagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut, serta penggunaan penelitian empiris untuk memahami dampak dan implikasi dari kebijakan yang diusulkan. Kedua, penegakan hukum. Sistem peradilan yang responsif mengakui pentingnya beradaptasi dengan perubahan, perkembangan sosial, dan teknologi dalam masyarakat. Ini mencakup peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan keadilan terhadap sistem peradilan, penggunaan alternatif, penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu, dan penerapan hukuman yang proporsional dan rehabilitatif. 3. Perlindungan hak asasi manusia. Hukum responsif menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Ini mencakup pengembangan hukum dan kebijakan yang memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dihormati dalam konteks perubahan sosial, serta upaya mengatasi ketimpangan dan diskriminasi yang ada dalam sistem hukum. Meskipun konsep hukum responsif memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk 1. Ketidakpastian hukum. Responsivitas hukum dapat menghasilkan ketidakpastian hukum. Jika tidak diimbangi dengan kejelasan dan kestabilan, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam masyarakat dan melemahnya kepercayaan dalam sistem hukum. Yang kedua, resistensi institusional. Beberapa lembaga hukum mungkin resisten terhadap perubahan dan inovasi yang dapat menghambat implementasi hukum responsif. Hal ini dapat disebabkan oleh kepentingan politik, budaya, ekonomi,
tentu dengan terkait dengan lembaga tersebut. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Implementasi hukum responsif memerlukan sumber daya yang cukup, baik dari segi finansial maupun tenaga kerja. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan hukum yang responsif. Yang pertama, penguatan partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan perundang-undangan dapat meningkatkan responsivitas hukum terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme partisipatif seperti konsultasi publik, forum diskusi, dan penyuluhan hukum. Yang kedua, penerapan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses peradilan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap sistem hukum. Ini mencakup penggunaan sistem informasi hukum, platform daring untuk pengajuan keluhan atau permohonan, dan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi antara pemangku kepentingan hukum. Yang ketiga, pendidikan hukum yang responsif. Mendorong pengembangan kurikulum pendidikan hukum yang responsif terhadap perubahan-perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang. Ini mencakup penekanan pada keterampilan sosial dan kritis, pengenalan terhadap konsep-konsep hukum baru, dan pendekatan pembelajaran berbasis kasus. Lahirnya hukum responsif dilatar belakangi dengan munculnya masalah-masalah sosial seperti protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum korban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Hukum yang ada pada saat itu ternyata tidak cukup mengatasi keadaan tersebut. Padahal hukum dituntut untuk bisa mencegah solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Nonet dan Selznick berupaya untuk menemukan jalan menuju perubahan-perubahan supaya hukum bisa mengatasi persoalan-persoalan itu. Ini hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek legal system tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan lain seperti dalam hal masalah-masalah sosial. Memahami kenyataan itu, mereka kemudian mencoba memasukkan unsur-unsur dan pengaruh ilmu sosial ke dalam ilmu hukum dengan menggunakan strategi ilmu sosial. Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu ataupun kelompok masyarakat, dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Menurut Nonet dan Selznick, penerimaan maksud memerlukan penyatuan otoritas hukum dan kemampuan politik. Adapun gagasan atau pandangan yang beliau sampaikan tentang perlunya perubahan secara radikal dalam pemikiran hukum yang selama ini berkembang menuju ke arah pemikiran yang berorientasi kepada konsep negara berdasar hukum yang berbasis sosial, bukan hanya yang berbasis yuridis. Beliau mencoba menggunakan sudut pandang sosiologis dalam mengkonstruksi hukum, suatu hal yang selama ini belum banyak digunakan oleh pemikir hukum di Indonesia. Dari konsepsi hukum yang disampaikan kedua pemikir hukum ini, dapat dilihat bahwa konsepsi hukum responsif dikonstruksi oleh dua masa hukum yang belakangan cukup dikenal perkembangannya. Pikiran Sabtodipco Raharjo dengan konsep hukum progresifnya yang menyatakan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Keyakinan beliau terhadap sosiologi hukum sebagai alat bantu dalam mendekonstruksi pemikiran hukum semakin mengkristalkan pemikiran bahwa konsepsi hukum responsif yang digagas oleh Philip Nonet dan Selznick memang didukung oleh mazhab sociological jurisprudence yang memberikan kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta-fakta sosial di mana hukum itu berproses dan diaplikasikan. Dalam berbagai kasus berkaitan suatu produk hukum, baik yang keluar dari lembaga yudikatif maupun eksekutif, sepanjang menyangkut kepentingan orang banyak, biasanya sering menjadi polemik masyarakat luas, mulai dari para pakar hukum hingga masyarakat awam. Fenomena ini terjadi bisa dipahami sebagai suatu bentuk makin tingginya pemahaman masyarakat terhadap hukum, atau boleh jadi telah terjadi something wrong dengan produk hukum itu sendiri. Pergulatan mengenai tujuan merupakan upaya yang berisiko bagi sebuah institusi hukum. Misalnya dalam suatu perusahaan yang besar, warisan dari masa lalu dengan mudah dianggap sebagai rintangan bagi rasionalitas
Pada prinsipnya, organisasi ini bebas untuk tidak mengembalikan aturan-aturan yang dimilikinya dan mengubah prosedur kerjanya. Namun sebagai institusi lain, diantaranya lembaga keagamaan dan hukum, sangatlah tergantung pada ritual dan presiden untuk memelihara identitas atau mempertahankan legitimasi. Bagi institusi-institusi ini, jalan menuju resempanganfilitas sangatlah membahayakan. Perbedaan antara hukum otonom dan hukum responsif, yang dimana hukum otonom merupakan reaksi yang menentang terhadap keterbukaan yang serampangan. Hukum otonom menganut perspektif resiko rendah. Ia bersikap waspada terhadap apa saja yang dapat memicu gugatan terhadap otoritas yang sudah diterima. Dalam menemukan suatu tertib, hukum yang terbuka dan purposif, pada pendukung hukum yang terbuka dan purposif, para pendukung hukum responsif lebih memiliki alternatif risiko yang tinggi. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, teori hukum responsif ini telah banyak diterapkan dalam klausul berbagai undang-undang, bahkan hampir semua undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, baik langsung atau tidak langsung. Dalam proses perumusan suatu undang-undang, hal ini diterapkan sejak era reformasi berjalan hingga kini. Teori sosiologi hukum responsif merangkum sudut pandang yang kaya tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai hasil interaksi dinamis antara struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan tuntutan masyarakat. Dalam teori responsif yang dirumuskan oleh Filipino Net dan Philip Selznick, karya Estomihi F.P. Simatupang, hukum responsif merupakan sebuah model yang bersifat sociological jurisprudence, yaitu pendekatan filosofis terhadap hukum yang menekankan pada upaya rancang bangun hukum yang relevan secara sosial. Dengan kata lain, sociological jurisprudence merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologi. Dalam konsep hukum responsif, sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada hukum di dalam perspektif konsumen. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah: yang pertama, pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan. Yang kedua, pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya. Hukum responsif berusaha untuk menggabungkan prinsip-prinsip keadilan ini ke dalam pembentukan dan penerapan hukum. Selain itu, hukum responsif berusaha untuk memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga mencapai tujuan-tujuan keadilan yang lebih substansial. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terakhir, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.